Kita piyuh yang kalalu dari arah hati baris yang ke-6 dalam kurung dan kata musannif wal qidamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata musannif wal qidam artinya yang kedua daripada sifat yang wajib bagi Allah. Qidam artinya sedia, dan makna qidam pada hak Allah Ta'ala itu ketiadaan adam yang mendahulu bagi wujud. Dan jika engkau kehendaki, niscaya engkau kata tiada mendahului akan dia oleh adam. Jika engkau kehendaki pula, niscaya engkau kata tiada permulaan bagi wujudnya. Ketiga-tiganya itu satu pengertian dan makna. Sesudah katanya yakini dan katanya maklumi adalah Allah sebagai zat yang wajibil wujud, perlu pula katanya maklumi sifat-sifat yang memang ba'dzat Allah yang bersifat dengan wujud. Artinya kalau sifatnya hana ba'dzat yang katanya pelajari dan maklumi, maka han jelas kon hana betul zatnya adalah zat Allah. Kalau kita yakini yang bahawa bendanya dijih adalah benda untuk melakukan bendanya, dan kita maklumi benda yang kada depa sabah-sabah kelakuan bakji, bila bakji hana, jangankan hana kurangna, maka benda tersebut hansah nama. Umpama kita yakini sesuatu benda yang sifat jih, kita yakini bendanya adalah mameh. Jangankan hana mameh, kurang mameh hendak kebawahnya. Itu mohon ko. Tajuk pemamplam di tirodu mamplam mameh. Tajuk pemamplam hana mameh bukan. Yang kau pemamplam banyak boleh meng. Nyan sama dengan jih mameh na, tapi kurang nako. Polam yang nol mameh. Oleh karenanya Allah yang kata yakin wajibil wujud, sifatnya pih membacut hanjit kurang dan membacut haitim gelah. Sehingga istilah demikian boleh dikatakan Allah Ta'ala itu mausufun bis sifat. Zat Allah mausufun bis sifat. Apabila katakan nyan Allah, maka zatnya wajib bersifat dengan sifat yang layak bagi Allah. Sifat yang layak bagi Allah Ta'ala itu adalah untuk memaklumi dan meyakini layakkah sifat itu dengan Allah atau tidak. Jauh sebelum tersebut adalah gedanya yakini pula layakkah zatnya zat Allah atau hana. Yang pertama zat Allah kata maklumi nyanban baru yang gekun zat Allah, maka sifat yang hidup ba Allah Ta'ala harus sesuai dengan layak ba zat. Menyodaknya adalah yang mengikat dengan sesuatu benda, maka sifat yang didang bak benda tersebut, bak zat tersebut harus seimbang dengan sifat, dengan zat. Karenanya yang pertama wajib diyakini dan diimani dah Allah. Allah sebagai zat yang wajibil wujud, yang bersifat dengan jamal dan bersifat dengan kamal. Artinya Allah Ta'ala zat yang zatnya wajibil wujud. Apabila kalimat wajibil wujud hanapi hatan yang jamal dan kamal, tapi ini pelahir dalam ibarat kitab bangkai khun tabuh zat, iaitu zat Allah, zat yang wajib wujud. Makna wajib wujud bak zatnya hanjit lekang, hanjit gadah sifatna, dan bak zatnya yang kan sifatna hana bak zat tersebut. Apabila bak sesuatu yang na bajih cit sabah sebagai sifat, iaitu sifatna, maka kemudian bila zatnya dijih wajibna, sifat yang hidup bak zat sifat yang wajibna. Itu pun makna wajibna lain dibaknya hana. Makna kan wajibna yang lain dibaknya jitna. Gedanya sabah zat yang hana wajibna.
Tapi bila naยืด bila naยืด baru temu pun pajana. Ayah mikat dua macam. Pajana mikat dua puan aku. Yang pun mikat baru ke kena bergadah hilai hana yu kalam nan aku. Yang kedua baru ke kena baik terus hana lianan aku. Nyo itu pun aku. Yang tiga nyo bantat nan aku. Bantat nan aku. Pajana lihat gadah berakon hinau hana masjid. Di natrib na. Dan pakatlah lewat rudak tengah nak. Jadi menyebut dengan inilah yang gekun nyo na alam. Menyonan menyonyo na alam sifatnya hidup masjid nyo pi adalah pajan putih, lih minah warna lain. Di natrib putih dan kuda. Balik. Kalau demikian bak masjid nyo na dua puan, na sifat na dan na sifat hana. Dua sifat yang berlawanan ke. Haitim tepat. Kalau demikian bila kadroh na beryakin tu hana pasti sudah berangkat. Dan menyokat yakin dia masih na beryakin hana godroh. Di dua punyo na. Pajan na sepua, minah sepua. Pajan minah sepua, ante droh sepua nak. Kembali kepada Allah. Sama dengan na gekun wajib na, hana gekun wajib na. Pakan bak wate galam na masjid, ye jidu hana, berarti na nyokan wajib, na damanya hana. Bak wate karlah masjid, na jidu hana sama dengan na nyokan wajib. Pakan kejat na nyokan wajib karena na yang na bak katanya na dengan karena kagadai hana atau na karena katruh hana. Pakan payah gadai hana ngak truh na dan pakan baik truh hana supaya baik gadai na karena bak bendanya na dua pu na sifat na sifat hana. Balik Allah Taala zat wajibil wujud tok yang na nak. Ba Allah zat yang wajibil wujud tok yang na ba Allah Taala na. Pum sifat hana nak ko. Ba Allah sabar sagan yang na sifat na. Sifat hana nak. Monyo hanya ba Allah Taala yang nakit sabah sifat na. Sifat hana dan kemudian sifat hana ba ujung na hana, maka Allah Taala dalam posisi selalu na. Pakan kejadian han jitemu awai hana karena ba Allah hana sifat hana. Pakan akan hantroh sifat dan benan hana karena ba Allah hana sifat hana. Kalau demikian yang bawa zat Allah Ta'ala, sifat yang duk bawa zatnya wajib kan? Menyawanan hanai duk hana yuh galamna menyebut Allah gekun kidam. Yang katakan dia buat melanyang aku. Dan ujung tu hana terus hana bawa ujung na gekun bakar. Nyo kidam dan bakar itu istilah. Makna istilah menyojiduk hana yuh galamna kidam gekun. Menyokobulan dah na terus hana terlihat na hana bakar khun aku. Yo galam na hidup hana nyo hana khun kidam. Ba ujung na terus hana nyo hana khun bakar. Tetapi antara sebelum hidup hana ngan ba ujung terus hana bandua yang tukang terus nyo tau. Hana aku. Cuma hidup awal atau hidup tu dawan aku. Cuma mau balik karena mau balik duk takkan aku. Karena kageduk di sini maka nyan nama ente geduk kedeh ente lain nama nako. Karena hidup yu galamna maka gekun dia itu adalah putra nyo hana kidam. Karena hidup ba ujungna maka gekun hana bakar. Menyamanan Allah Taala adalah sabi-sabi na. Menyamanan na alam karena kagadai hana dan na alam karena gohlom truh na. Kemudian sifat yang melengket dengan alamnya putra harus lagi nyanku. Pajan na rumah lih gadai hana. Di natrib na rumah dang gadai nan. Nah Allah Taala kan karena mikat dengan sifatnya kekentik wajib batuhan kidam. Artinya ba Allah Taala na sifat kidam. Pu sifat kidam. Inilah dia. Yang keempat kamu dengar aku. Jadi menyonan makna kidam kekak bakanan awaina, makna kidam sedia, makna kidam kapuna, barang kapuji dah bakan aku. Bele yang lepo kawaina pun kon kena sedia, barang kapuji aku. Dan na istilah 10 boh, 10 boh sah aku. Tetapi 10 boh macam istilah makna kidam kawaina, kemudian kira-kira pun kena makna kidam sedia, ada letak boh pi sama dengan diji bahasa yang beda makna sabah. Awak pun
pun menanya kunci dalam tanah akan diletak. Betul, di urang merukun sama dengan ge pegah je mupom han ko. Nyom ah ko. Urang merukun ge pegah je mupom hai tem ko. Ha, perteh lagi je ge pegah ubat sakit le doktor, te gebi haruh. Te gebi baru sakit kan haruh ko. Nyo sama dengan tipu puat raubat, go nyangkan urang ahli biubat ko. Jadi sama dengan bagi ia dumpu je di urang merukun, ia semayang hana betul gitu. Tanah hana pandangan dari buah je kan ko. Nyo maafkan orang ke urang merukun ko. Ya. Jadi menyamanan ba Allah Taala na. Tetapi na yang na ba Allah Taala apakah karena kagadahana atau na yang na ba Tuhan karena galam Tuhan? Kan ko. Karena na yang na ba Allah Taala pakan genanya na karena hanalihana. Allah menyatakan yang pakan Tuhan na. Kita jawab. Karena hana tipu hana ko. Ka beda ka? Pakan Tuhan na karena ba Tuhan hana tipu hana. Pakan bagdanyo na karena bagdanyo hanale. Ka. Yana karena bagdanyo hanale tipu hana maka Tuhan maka gaddanyo nah ba Allah Taala karena hana tipu hana maka Allah menyenan orangnya na Tuhan. Tidak likut. Ngampun mendema? Ngena sabe mendema nengko. Pakan kerja mendema sabe karena Allah Taala di sebelumna hana hidup hana yang ke kidam nengko. Jadi macam sedia kawaina punkenna artinya sebelumna hana masiat pih hidup ba'dat Allah sifat Adam. Nyot dan nyokuh yang kalian tulis dalam kitab ubul dalam kitab masalah wajib ba Allah Taala 20 wujud, mustahil ba Allah 20 ijwa 20. Pua wajib wujud, pua mustahil Adam. Pua mana aja? Ba Allah nyana sapa sakai. Puat nyana nah, hana nyotan. Ba Allah sapa sakai nyana sifut, puat nyana carang bangai. Tapi ni ke? Ba nyana ada apa? Nah, hana na bodoh na carang dinna trip carang dang terus bodoh pajan terus carang lih minah bodoh nengko kawe ni ke beda kan jadi menyo beda bak pegah menyonan sifat yang duk ba Allah Taala bakri lagi zat Allah wono qidam maka zat Allah Taala hana hidup hana yuglomna sifat ba Allah Taala juga demikian hanjit carang karena dudot terus hanjit tiga karena dudot terus hanjit raya karena dudot terus hanjit malim karena dudot terus maka sama dengan ba Allah Taala 20 yang nak putra wujud pulin nah dan 20 yang hana putra 20 yang hana Adam lemoh jahe dra tuli kle nya mandu hana Tuhan ko menyawanan putra yang na ba Allah zat Allah tetap qadim dan baka sifat Allah juga wajib qadim dan baka. Inilah menyenan makna kidam putra. Inilah yang dipegang di dengku. Makna kidam arti makna kidam. Hukum yang kedua itu sifat yang wajib bagi Allah itu kidam. Artinya sedia. Macam rasa dengku. Ada yang dipegang dan makna kepu tiga arti, kepu tiga makna dengku. Jadi sama dengan makna kidam dengan makna yang kedua makna sedia kena pegang itu putra dengku. Dan makna kidam sama dengan makna kidam, makna sedia, makna kawaina, makna punkenna pun makna ji. Makna ji itu menyajiduk kidamnya dan pegat ba hak Allah. Nyo kait dengko. Menyo kidamnya dan pikat ba Tuhan nyo ban makna. Adapun kidam kan pikat dengan Tuhan hanya mana-mana dengko. Pun dengko kalimat yang sama makna yang berbeda. Pat menurut pegat le urang pegat istilah. Di urang pegat istilah adalah kepu pakai kalimat kidamnya ba Allah Taala. Pat pakai kidamnya ba Allah. Apa macam mana? Di urang pegat istilah pak kena pakai kidamnya kan ba Allah ba makhluk. Apa macam mana? Mufamedan ke? Menyoba makhluk atai awajih titun dengan pulain ke keun kidam. Tönyo ada pegat bangunannya, tön ke pegat tentu bangunan lain. Nya bangunannya ke bangunan kidam. Bangunan lama. Tetapi kidam yang nama Allah Ta'ala hanya mana-mana ni ke. Pak Kricit, inilah menyawanan makna dalam Al-Quran, makna di dalam kitab, payah tapi ke makna yang kagak pakai le urang buh mana istilah kitab, makna yang kagak letak le mustalih karena makna istilah. Makna istilah niku, makna istilah kan makna lugawi niku. Menyo makna logat kidam dengan makna istilah kidam itu makna logat kidami iaitu duluan, makna bakal istilah iaitu kira-kira penghabisan.
Sedangkan makna istilah pada akidah menyembah Allah Ta'ala itulah kepegah, iaitu tidak ada pernah jeda sifat tidak ada sebelum ada. Menurut dalam bahasa kitab medang bahasa Arab kan nafiyul adami as-sabiqi lil wujud. Sifat tidak ada sebelum ada, sifatnya hana. Menyonyo hana ba Tuhan. Na Allah dengan na alam bertemu beda. Pakona karena kadai hana, pakona karena hana. Nak beda ni. Nak payah pegah mukhalafatuhu tu. Kepuas pegah dalam mukhalafatuhu tu. Na katanya wajib minah hana, na Allah Taala karena hana sifat hana. Sudah beda ni ko. Mai kepuas je ke pegah, musalan ke pegah yang dempong ko. Jangan sakan ni ko. Jadi ni pegahnya untuk yang lebih bagah dapat pahami le katanya ni ko. Jadi menyangka kalimat dua bakri Allah wajibil wujud sudah cukup. Bagadakan Allah wajib wujud laju perang benar beda dengan alam nako. Tapi sama dengan ledengku ni pegat penjelasan ngan ni pegat penjelasannya mufhum debat kenanya nako. Menyawanan bak wate Allah Taala ni putu hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun keun innani adapun huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Bak wati kalam Allah diputuin kepada Rasulullah nenek purnawa Rasulullah li Allah Taala huwal awwalu wal akhiru. Nada turilung Muhammad long huwal awwalu wal akhiru. Apa makna huwal awwalu wal akhiru? Inilah makna je. Huwal awwalu wujud long yang awal hana hidup Adam ikut. Wujud long yang teneleh hana bertemu dengan Adam teneleh niku. Tim form niku. Alih dah pegang pom niku. Ia macam ayat Quran tem pom niku. Hanai tem pom. Hanai tem pom dan pegang tengku kitab. Na ragu tekonyo hanalan Quran wal kitab nyo kan ayat niku. Ya otak niku, payah ada tabik ndong dan pegang hanan doa niku. Jadi bem dah ragu ke kitabnya sebabkan macam Quran niku. Saya kira kan pesarah li niku ada apa makna kidam dia. Tapi kidam asai kawai ko nyan yo menan. Asai kira-kira sini lihat ko nyan kan yo menan niku. Jadi menyawanan wal qidamu ini adalah pengertian daripada huwal awalu. Wal akhiru pengertian daripada kira-kira haji. Bak ujung kira-kira itu wal bakau. Menyawanan dalam Quran huwal awalu wal akhiru. Na payah pegang qidam baka. Hana payah pegang. Na payah tanya bahawa Nabi na qidam baka kepu ni ke. Mana betul itu Tuhan mumpung boleh jun aku. Kepu apa yang buat mana ko. Itanya bakri menyohana sab syarah. Hai temu pom perle puhan aku. Inilah keyakinan kita yang baik tempat itu. Bakri hanjek ngui kita wati Rasulullah hana tauhid hana tipu 20 niku. Ke hana perle niku. Pakar ke hana perle kalam Allah Rasul pom yo niku. Kitanya lega tamurno galai temu pom untung dono dan panjang lama cetek kalau temu pom ji. Yang sangat dibutuhkan kepada orang yang lebih penjelas pemaklum dan penjelas maknanya niku. Sama dengan asal yang dalam kitabnya juga tidak lari dan hanya peluang daripada asal Al-Quran. Menyonan tidak bakal yang dalam kitab Tauhid nak melintir dengan Quran, itulah makna Quran yang dalam mana dia maklum. Jadi menyonan inilah makna ketiadaan Adam yang mendahulu bagi wujud. Dan jika engkau kendaki baiknya dalam mana puji takun. Puji takun tiada mendahului akan dia oleh wujud oleh Adam. Dia cid. Jika engkau kendaki kenyan dakhun pakri cid dakhul legadanya tiada permulaan bagi wujud. Nyo balhe macamnya tiga-tiganya itu tiada, tiga-tiganya itu satu makna jua. Baik hana pun, baik hana permulaan, baik hana makna ji pakri sabah. Puan makna sabah kidam. Sawagat gedulih puat macam tulisan dengan tikrek ide mumpu makisan niku. Gak tak tikrek niku tulisan makan temu kitab je kematan tetap kitab jan pu. Menyawanan dia merumpuk dalam kitab Masaila WO tulis ubud kitab Masaila atau kerana minyan paling raya niku. Ya hajat keringan bagani urang buat Masaila niku. Tengku kitab Masaila niku. Badilung mulai pun dalam Masaila tulis kitab bakan tak ubina kitab tauhid tetap penjelasannya niku. Tanah asal kitab raya jisat penang ji item pajuh item temu dalam kitab Masaila. So cara orang pegang Masaila niku. Lagi so cara ngedanya orang Imam Syafi'i niku. Cara ngedanya orang Imam Hanafi niku.
Dan dia berajib rangka puasa secarang. Tapi tak kalan kecak hukum Imam Syafi'i, Imam Hanafi pun berdua. Kitab, Quran, hadis. Jawab yang menyangkut dengan sembahyang nenek-nenek berat. Kita carang gimana? Taca hukumnya dalam kitabnya, taca hukum je dalam kitab je, taca hukum je dalam kitab je, taca biar siapa dah begat nyo karangan lu. Tahu carang tu. Jangan katanya pun taca karangan kau ni. Tukang cuci karangan kau dengan jenawa, kan carang nengku, cuma alat kamu modern. Sehingga sira orang kena pegat kira-kira ji makanlah kau jangan pergi. Kan bak dasar kecak nengku. Pedoman bukunya, pedoman buku je, kesimpul ke pegat dengan sabar kesimpulan. Kekentik makalah yang kebuat le dengan lain. Kan makalah ke pegat dengan makalah ke pesawat ragap, ganyan tukang pesawat ke kentik makalah tukang pesawat ganyan aku. Itu kau ni carang dia apa carang ni je. Jina orang nak carang kamu ilmu pesawat. Apa ni carang dia ilmu pesawat aku. Persis ke carang pegat Honda ahli pegat legap dengan tukang pegat bahan pun aku. Andarilah pegat dengan tukang pegat pun barang nyanyi carang tahu orang pegat aku. Kita nyokan nak kali pegang dari lah terdepu aku. Inilah makna yang pertama.